Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati kehidupan sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baik, yang saya hormati Bapak dosen Zainal Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Teosofi, dan yang saya banggakan teman-teman kelas MPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan yang telah diberikan, yaitu akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Jadi dapat dikatakan akhlak merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan secara berulang kali terus-menerus yang berorientasi pada suatu kebaikan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui objek, tujuan, dan sumber dari akhlak. Akhlak itu bersumber pada Al-Quran dan hadis, bukan pada suatu pendapat seseorang, bukan penilaian dari orang, baik buruknya atau terpuji atau tercelanya suatu perbuatan. Jadi, sesuatu tersebut bernilai baik atau buruk, terpuji atau tercela itu memang dikarenakan sudah ketentuan syara, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kemudian berorientasi pada suatu objek, yaitu perbuatan. Jadi teman-teman, akhlak itu berasal dari nilai-nilai ibadah yang dikerjakan, dan itu sudah menjadi fitrah kehidupan. Nah, dikarenakan ibadah, karena akhlak juga bisa disebut dengan sebagai hubungan hablum minallah wa hablum minannas, hubungan antara Allah dengan hubungan dengan manusia. Makanya pada saat penciptaan manusia, prosesnya itu disebut khalaq. Terdapat pada surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang menciptakan itu disebut khaliq. Khaliq itu siapa? Yaitu Allah. Makanya Allah disebut dengan Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Kemudian kita manusia sebagai makhluk Allah itu disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, untuk membentuk karakter akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itu dapat diwujudkan dengan beribadah kepada Allah. Karena dalam ayat tadi menyebutkan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dari hasil ibadah tadi maka akan menciptakan akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Demi mendapatkan akhlak selaras dengan khuluq, terdapat pada surah Al-Qalam yang memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya itu Rasulullah SAW memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah itu disebut sebagai suri tauladan, sebagai contoh akhlakul karimah. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana Rasulullah SAW itu bisa memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia.
Padahal seperti kita tahu, Rasulullah SAW itu turun ke muka bumi, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi, dengan meningkatkan takwa kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bahwa akhlak itu terbagi menjadi dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah itu sebuah akhlak yang terpuji atau perbuatan yang baik, seperti menolong seseorang, jujur, adil, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela, perbuatan keji atau perbuatan buruk seperti merampok, membunuh, menodong seseorang, dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu mengetahui bahwa hikmah dari akhlak yang baik itu bukan hanya stop pada perbuatan yang baik seperti berbuat baik seseorang, jujur, bukan hanya itu, tapi lebih tinggi daripada itu. Seperti contohnya bagaimana meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, menjauhi zina, menjauhi maksiat, menjauhi khamar. Nah, pada konteks khamar ini kita kembali lagi pengertian akhlak. Akhlak itu bukanlah sesuatu yang dinilai dari penilaian seseorang, baik buruknya menurut seseorang, bukan, tetapi sudah sesuai dengan ketentuan syara Al-Quran dan hadis. Kita ambil contoh pada negara-negara lain seperti Amerika, Selandia, Rusia, itu mereka membolehkan khamar, tapi orang-orangnya itu kan berbuat baik, akan tetapi mereka membolehkan khamar. Sedangkan dalam agama kita, khamar itu sesuatu yang diharamkan karena memabukkan dan membawa mudarat bagi kita. Maka dari itu, akhlak merupakan sesuatu yang sudah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Kemudian kita menuju pada konteks ibadah. Ibadah seperti sholat, salah satu tujuan dari sholat ialah untuk membentuk akhlakul karimah, akhlak yang baik, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini selaras dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar itu perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Jadi antara hati dan perilaku itu tidak selaras. Makanya kita sering mengenal dengan istilah munafik. Munafik itu jika di hadapan orang akan berbuat baik, senyum, smile, memuji-muji, akan tetapi ketika di belakangnya, dalam hatinya itu menjelek-jelekan, ada rasa iri, dengki, benci. Nah, itu salah satu dari perbuatan mungkar. Ada lagi seperti berbuat maksiat, merampok, membunuh seseorang, itulah jadi perbuatan mungkar. Selain dari itu, puasa, ibadah puasa itu bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya puasa menahan hawa nafsu dari awal waktu puasa sahur sampai berbuka puasa. Maka dari itu ibadah akan menciptakan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena itu akhlak merupakan sebuah perbuatan yang baik yang keluar dari pancaran dari hatinya dan perilakunya yang selaras. Jadi lahir batin yang akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan, karena manusia adalah tempatnya salah dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.